Karena sekarang kita akan langsung masuk ke dalam drafting phase. Game yang kedua, RRQ dengan 1 poin yang sudah berhasil mereka amankan. Dan chipnya untuk saat ini meskipun tadi hasilnya nggak bagus ya, akan tetap di-ban oleh RRQ. Beda tapi karena kalau di first pick nih biasanya lebih solid nih komposisinya. Dan dengan adanya ban terhadap Matilda, jadi ya udah otomatis Geek Farm juga menutup secara nggak langsung combo Matilda Poviusnya sendiri. Ya, aku jadi penasaran sih nanti untuk first pick dari Geek, apakah mereka tetap ingin mengamankan Poviusnya sesuai dengan tadi ya voting dari para penonton yang pengen Povius justru ada di tangan Geek. Dan sekarang kita sudah mulai melihat lagi pilihan banning selanjutnya dari kedua belah tim. Ada Gibbs yang sudah ditutup oleh Geek Farm. Ini emang benar-benar hero-hero yang cukup merepotkan di game yang pertama, game kedua udah hilangin aja ya. Iya, tiga-tiganya loh semuanya ditutup. Dan seperti biasa ya, ini udah Tapi kayak Pove disisain buat mereka lah. Buat RRQ atau Geek nih? Untuk Geek, karena Veldora juga adalah salah satu user dari itu kan. Povius. Dari Povius itu sendiri. Boleh sih, kalau misalnya mau diambil ke arah first pick, cukup mahal juga pastinya. Hellcurt yang sudah terbuang. Dan Harit yang juga masuk ke dalam opsi banning masih dengan ya pemilihan banning yang cukup sama ya untuk Harit ya. Lah, tapi dibuang. bisa ditutup. Pove-nya dibuang, pertanyaannya mereka mau ambil Nolan nggak nih dari kedua belah tim? Karena semenjak Harit ditutup, Juliannya bagus banget buat diamankan. Iya, Karena belok jadi, ke Julian lagi nggak nih? iya, beloknya ke physical damage dealer. Tapi ternyata Edith yang akan diamankan. Karena seperti yang kita tahu ya, dia fleksibel banget. Dan RRQ juga suka banget nih untuk manfaatin Edith di berbagai macam laning. Yep, dan sekarang dijawab dengan adanya Arlott dan juga Valentina. Arlott yang sama fleksibelnya sebenarnya, jadi untuk kedua belah tim masih membuka potensial Ruby untuk bisa di-secure juga. Lebih tepatnya Valentina ini untuk ngedeny sih kalau Aboy akan mengamankan Faramis. Seperti yang kita tahu ya, Faramis powerful banget di tangan dari Aboy tapi cuek. Walaupun ada Valentina, itu tidak akan menutup bagaimana power dari Aboynya sendiri. Wah, ini semakin menarik lagi dengan Ruby yang juga muncul. Ada Faramis di sana, RRQ Hoshi harus mulai memilih nih typical burst damage mungkin yang bisa langsung nge-clear power dari Netherrealm. Nolan gimana? Kayaknya Nolan bagus sih di sini. Yep. Terutama seperti yang kita tahu kemarin di laga Derby Classic, Nolan dari Anavel beberapa kali juga nge-stop nih Faramis dari Rins. Dan itu yang mungkin bisa dilakukan juga sama Setsujin ketika dia bisa targeting langsung ke arah dari Aboynya. Bisa sih, karena fracture-nya juga udah pedes banget ya kalau ngomongin ke Setsujin sendiri. Ini fracture ya di patch yang sekarang buat Nolan. 15 detik doang nih, tapi kalau dia 40% cooldown reduction, itu ultimate fracture-nya cuma 9 detik. Cepet banget. Cuma 9 detik. Jangan ngomongin cooldown deh, Prof. Saya sebagai user one-one ini tersakiti, Prof. Jadi berapa sekarang? Skill 2-nya aja 23 detik, skill 2. Skill 2. Ya, tapi kan itu core-nya. Gak apa, Core-nya di situ. popol aku juga kena nerf kok, gak apa-apa. Needless of flower-nya loh. Iya. Dan sekarang Roger ternyata yang menjadi pilihan ya. Ini Roger yang masih fleksibel juga. Iya, setuju. Karena mau gimana pun Roger masih sanggup banget untuk jadi gold laner. Masih bisa. Walaupun kita tahu ya, cooldown-nya agak sedikit lama nih untuk Rogernya sendiri, 9 detik gitu loh. Tapi kalau misalkan dia jadi jungler, dia ambil purple buff, itu udah ngebantu banget tuh. Biar dia bisa nge-spam wall form-nya nanti. Betul. Dan ternyata Cloud tidak akan dibiarkan terbuka lagi. Sepertinya untuk sosok Shadera kali ini ya masih dengan topik yang sama. No mana yang sekarang ada di arah Cloud, ini udah dibuktikan langsung sama Skylar tadi. Cuma gara-gara no mana ya, ngebuka potensi 4 emblem, ngebuka potensi item-item lama yang dibalikin lagi. Emang yang namanya Prosin itu adalah tempat yang berbeda dengan, mungkin lagi-lagi dengan adanya patch kecil aja, itu bisa jadi huge banget buat mereka. Perubahannya jadi besar banget jadi ya. Jadi gede banget. Jadi emang sepenting itu nih untuk mereka benar-benar beradaptasi dengan cepat. Dan RRQ bisa dibilang mereka beradaptasi dengan cepat juga loh. Kalau kita bandingkan dengan hari kemarin di Derby Classic. Mereka bermain dengan jauh lebih rapi. Oh, dan ada Gatot Kaca yang sekarang bakal ditutup. Gatot Kaca ya, berarti targeting juga nih. Biar bisa ngeberhentiin juga bagaimana nanti timing ketika Netherrealm-nya pecah. Takutnya pas Netherrealm pecah kan pada diem tuh. Member Farm ditabrak pakai Gatot Kaca itu bakal buyar semuanya. Sakit sih, dan jauh banget range-nya juga ya untuk Gatot Kaca bisa masuk ke area pertempuran. Ada efek slowing juga pastinya. Dan masih fokus ke gold lane. Moskov ya. Hero-hero Cadera juga, hero-hero Skylar juga, di mana Cadera kita tahu adalah salah satu player yang menggunakan Cloud-nya juga cukup banyak loh. Iya, cukup mengerikan juga sih. Dan kayaknya RRQ Hoshi juga udah
cukup pede gitu. Mereka udah punya Roger, kalau nanti gold lanernya habis ya mereka bisa langsung geser Rogernya ke arah gold lane. Setuju sih, kayaknya lagi-lagi sih. Opsi untuk Roger ini apalagi di berbagai macam role tuh bagus banget. Karena memang picknya juga pick ketiga sebelum ban, jadi kayak membuat misteri tersendiri. Betul. Kayak Geekfam di sini juga kayak oke, misteri juga nih. Perlu juga nih buat nge-ban gold lanernya kan di sisi lain. Kayak even Melissa menurutku bisa aja muncul di sini karena seperti yang kita tahu RRQ lumayan bisa ngejawab Faramis pakai Melissa. Betul, ini dia untuk Melissa yang sudah di-ban. Dan sekarang yang juga bakal jadi penentuan gak cuma dari Rogernya tapi Arlotnya juga karena ternyata Arlot XP yang dibawakan. Atau belum tentu juga Groknya? Terakhir sih kalau dari yang aku lihat Arlot pasti di Diren sih. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau kita ngomongin Diren dia strong banget untuk di laningnya. Dan dia bisa using Arlot pasifnya dengan sangat-sangat bijak sekali ketika dia bermain dengan Thunderbelt. Dia bakal nyari stack Thunderbelt sebanyak mungkin. Ya, dan dengan tipikal permainan dia yang emang zone out banget ya, kayaknya Arlot enak banget kalau misalnya ada di tangan dari seorang Diren. Geekfam sekarang harus memilih dua pilihan terakhir untuk merebut 2 poin selanjutnya. Apa yang bakal mereka bawakan nih? Gold lane seharusnya. Yang mungkin akan berfokus juga pada hero-hero yang punya power. Kalau misalkan last pick-nya menuju ke Nolan dan Lunox, ya berarti Lunox-nya bakal jadi core utama dari Geekfam. Tapi ternyata Alice dan Nolan yang dipilih, bukan Lunox lagi. Bye-bye Lunox, karena Alice sepertinya lebih menjanjikan. Ini menjanjikan lebih cepat dari mobility dan dijawab dengan Nathan. Ya, Roger Jungler. Roger Jungler, hero late game juga. Dan bisa nge-burst juga dari depan. Terutama ketika seperti yang kita tahu ya, buat Nathan sendiri kalau udah jadi Holy Crystal, dia meledak banget dari segi damage. Tapi tidak boleh melupakan juga nih karena Alice juga bisa nutup Nathan. Jadi dia bisa langsung jump in ke belakang. Kalau targetingnya dari Geekfam itu langsung satu suara menuju ke Nathannya dari Skylar. Dan gak ada cover dari RRQ, ini bakal jadi berbahaya untuk Nathannya sendiri. Iya, perbedaan damage yang diberikan antara Nathan dan juga Alice pasti ada juga. Perbedaan cara mereka untuk farming di awal-awal pasti ada juga. Ya Alice agak-agak slow pace gitu ya Prof ya? Iya, dia juga lebih scaling sebenarnya. Yap. Ya, ditambah lagi dengan keduanya bisa membuka Netherrealm. Ini kan ngebuat team fight kita jadi jauh lebih panjang, jauh lebih mencekam juga. Dan Ruby ini jadi satu yang menarik juga karena dikombinasikan dengan Edith untuk Chain Zizi. Oke, kalau begitu game yang pertama menjadi milik dari RRQ OC. Di game yang kedua, kira-kira akan menjadi milik siapa lagi? MPL Arena sudah bergemuruh pula. Jadi untuk sekarang, sekali lagi MPL Arena, mana suaranya? Ini dia untuk game yang kedua, RRQ Hoshi dengan 1 poin yang sudah mereka amankan sejauh ini. Dan pastinya adanya efek Purify, ini akan cukup terkenal ya, cukup favorite dari RRQ Hoshi untuk menjaga diri mereka dari banyaknya efek sisi yang bisa diberikan, terutama dari Veldora yang suka banget mainin Flicker. Archater onward juga. Ya, tapi lagi-lagi gara-gara satu barrier dari Idok ini ngebuat juga nih gerakan RRQ lebih fleksibel karena landingnya nggak ketemu di tengah-tengah dan itu yang ngebuat sedikit gerakan dari Rins bisa lebih untung ya untuk ngelakuin clear wave. Dan terlihat dari Aboy, dia yang kena poke damage di early game. Wah, ini cukup berbahaya ya bagi seorang Aboy. Apalagi kita tahu juga nanti ketika masuk ke arah mid game, ketika masuk ke arah team fight, mungkin power damage dari RQ bisa langsung menghambat pergerakan dari Aboy. Festival of Blood untuk Alice seperti biasa dengan emblem match juga. Apalagi pemilihannya adalah agility karena seperti yang kita tahu, Alice di early game juga movement speednya sangat-sangat rendah. Semakin berjalannya level sampai dengan level 15 baru dia mendapatkan movement speed yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sama-sama magic damage ya di arah gold lane dan sepertinya bakal butuh waktu juga tapi... Langsung digas tapi Idok mau tidak mau harus mengeluarkan satu flickernya dan selamat. Ya, dari output damage yang juga mungkin belum bisa terlalu dipaksakan ya untuk dapetin eliminasi. Jadi mau nggak mau tetap harus ada respect dengan satu buah flicker. Idok menyelamatkan dirinya sebagai sosok roamer juga. Dan kalau melihat dari pemilihan ininya ya, hero-nya ya, debut pick dari untuk Alice di tangan Kader. Tapi Aboy 4 kali menang, kalahnya 0. Apakah ini akan menjadi pertanda bahwa memang Faramis dari Aboy lebih baik di-ban aja? Ini berseason-season loh, Aboy itu dengan Faramisnya udah terkenal dan sangat kita kenal sekali bagaimana cara bermainnya. Hey, Skylar mencoba untuk bisa menebak. Dan Flying Blood tadi bersebelahan sepertinya bersama dengan Skylar. Hey, dan Skylar berhasil untuk bisa menghantarkan damage-nya. Mengusir Cak Dera masuk ke dalam dari outer turret-nya. Oke, cukup aman untuk sejauh ini. Tapi mungkin yang tidak aman ada di sekitar area turtle karena... Dan final slash-nya dikeluarkan connect tadi karena 2 player dan Dairon. Benar-benar menjadi satu sosok yang begitu menakutkan. 2 player dari Geek. Lejap.
Dairon defeat Idok. Satu buah barrier yang langsung menahan satu pemain tersisa. Dan sekarang waktunya Felder dan juga Vincent mau mencoba melakukan pertukaran karena Turtle berhasil disecure oleh RRQ Ochi. Oke, dari bagian bawah, World O-nya sudah diaktifkan guna untuk bisa menyedot lagi. Karena dari satu wave minion tersebut masih sangat lambat sekali pertumbuhan dari Alice. Iya, cuma lumayan tersiksa ya Prof. Cuma ini setuju juga sih dengan Rogernya nggak kalah menarik. 5 win. 5 win, iya. So far lagi-lagi ya Roger adalah hero yang stabil banget kalau kita ngomongin soal jungler. Tapi teamfight masih mau dipaksa kayaknya. Waduh, Wah. satu I'm offended tadi tidak memberikan impact apapun. Ya, tidak ada yang tertarik di sana. Jadi informasi juga satu buah ultimate sudah keluar dan wow. 91% gokil. Hey, Purple buff. Diambil. Oke, diambil seperti yang Baloyski. Tertinggal sedikit di bagian belakang tapi masih ada Idok pula di dalam area tersebut. Idok masih menggocek ke arah beberapa player dan juga sekarang dengan Entropy tadi yang sudah langsung dikeluarkan, bahkan untuk sekarang dari lain langsung dikeluarkan pula di mana Risa mencoba untuk bisa memberikan perlindungan terhadap rekan-rekannya tapi Veldora tertinggal. Ya, satu tukar satu sejauh ini. Tapi itu teamfight yang cukup panjang yang sudah mulai ditunjukkan oleh kedua belah tim kemampuan mereka untuk menahan teamfightnya dan Balai yang juga bisa ngehold banyaknya pemain RRQ Hoshi. Oh, Netherrealm versus Netherrealm ya. Jadi imbang kalau kita ngomongin soal Valentina, dia punya IMU, dia bisa mengambil juga ultimate yang penting. Tapi Dairon? Oke, Balai akan ke diajar dan benar saja. Dairon Kena juga dia. Ketika memang tujuannya mau recall dan hampir berhasil melakukan recallnya. Tapi zoning masih dilakukan. Masih mau lagi Dairon ini, Bah. Harus ditahan sepertinya karena memang tujuan utamanya untuk ngedapetin platingan terlebih dahulu di bagian bottom lane. Dan sepertinya bakal ada satu buah bonus turret juga yang bisa disecure oleh RRQ Hoshi. Tapi di area atas Sujin. Bahkan di freeze loh, dibiarin loh minionnya biar dihancurkan oleh turret di area bottom lane. Tapi buat sekarang Skylar mendapatkan lasitnya juga untuk turret gratis. Wah, final slash-nya connect lagi Dairon betul-betul emang mengerikan sekali. Dipaksa keluar dari area persembunyian, berarti tidak akan ada yang aman bagi Geek Fam untuk saat ini. Ada final slash yang bisa menghantui, tapi sekarang penyerangan karena satu pemain. Dan ditarik, dikeroyok dan selesailah sudah Rinsya. Sementara sekarang Dairon yang harus mundur sedikit karena rekan-rekannya Netherrealm langsung dikuakkan begitu saja. Pertempuran yang terjadi dengan ada tadi Netherrealm, dengan ada sebuah backupan lagi. Dairon yang satu pisah dengan rekan-rekannya akan dikejar Bimsan dan juga dikeroyok. Dairon merasakan akibatnya. Dua pemain berhasil ditumbangkan. Chadera yang akhirnya bebas banget nih dengan Alice yang digunakan. Udah mampu memberikan damage. Oke, berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan Sujin menjadi korban juga. Chain CC-nya. Chain CC-nya luar biasa loh, ditabrak juga bener yang Nevin bilang. Tapi buat sekarang, Skylar juga harus hati-hati. Oke, Skylar dengan satu revive tadi yang sudah dia keluarkan. Tapi setidaknya sekarang double kill. Berhasil didapatkan. Ya, at least ada pertukaran. Tapi yang memang jadi masalah adalah outer turret mid lane kembali tumbangkan. Dan sekarang Vincent. Secure karena Turtle. Hampir loh. Sedikit gangguan soal tadi udah diberikan oleh RRQ Hoshi. Oke. Teamfight kembali berlanjut karena memang tadi tidak ada retribution. Jadi Vincent cukup terancam sebenarnya di posisi tersebut. Hanya saja dengan adanya sama-sama memiliki Ancient Talisman. Ini akan ngebuat cooldown reduction dari kedua mid laner sangat-sangat strong juga. Dan Skylar yang masih farming. Karena dia lebih membutuhkan item lebih cepat dia sebagai marksman. Takutnya nanti kena zone out nih. Dia butuh banget yang namanya Winter Crown. Ketika nanti selesai nih caderanya dengan adanya Starlium dan juga Holy Crystal, damage yang diberikan itu nggak main-main soalnya. Dan perbedaan 1.500 gold harusnya sudah cukup membuktikan ya power damage Skylar yang bisa dihantarkan nanti seperti apa kepada para pemain dari Geek. Gak peduli dengan banyaknya power defensif yang mereka miliki Netherrealm ataupun dengan adanya sosok yang tebal ya di tangan dari Chadera sendiri. Dan gangguan sudah mulai terasa juga ke area purple buff. Vincent tidak dibiarkan tenang sepertinya. Ini kalau ngomongin soal ketenangan ya, makin lama sebenarnya RRQ makin berbahaya soalnya karena mereka punya Nathan kan. Apalagi kalau kita ngomongin objektif. Roger memang kuat di objektif, tapi hati-hati kalau misalkan kita ngomongin soal take over, ini Geek Fam juga kuat banget gara-gara ada Assassin Nolan. Pertama mereka udah mengeluarkan konsilnya, mencoba untuk memberikan sedikit invasi di area purple buff. Oke, Vincent tertinggal. Dan juga sekarang berhasil didapatkan oleh Dairon dengan final slash tadi udah langsung dikeluarkan. Masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Vincent, tapi sekarang akankah terjadi sebuah pertempuran? Tidak ternyata. Dipukul mundur ya dengan cukup baik, tidak ada korban yang berjatuhan sepertinya memang karena dari Geek Fam juga tadi belum membawa Chadera ke area teamfight. Baru aja ada 4 pemain saja. Chadera kalau join teamfight, ini teamfight timnya bakal strong banget. RRQ sebenarnya punya solusi sih, yaitu adalah split push. Tapi di sisi lain, Nolan juga biasanya pegangin lane jauh dan itu bakal jadi masalah nih. Kalau seandainya Nolan ketemu sama Nathan. Bakal bener-bener kalau nggak ada cover ya Nathannya udah pasti bakal terancam di sana. Ini Skylar udah kayak pisan ini harusnya ya. Dapetin sampai ke arah inner turret, ada follow up juga pastinya dari seorang Idok yang tidak akan membiarkan. Tapi sekarang di area turtle-nya sudah mulai padat.
Yap, Amel Vendornya connect tadi tapi Dairon lain menjadi tujuan mereka. Coba lihat akan seperti apa lagi tim fight, tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Aboy. Belum lagi berhasil untuk bisa menumbangkan ke arah Dairon, tapi Daironnya masih dikejar juga ke tempat yang berbeda. Di bagian belakang ada sebuah pertempuran memang benar terpisah. Veldora. Pertukaran dua lawan satu pemain. Tapi sekarang dari RRQ berarti bakal coba untuk paksa lebih dalam lagi. Alternate di area mid lane. Dan Geekfam, mereka harus cari cara dengan 3 pemain saja yang tersisa. Merelakan purple buff juga. Wah, ini invade balasannya 2 kali lipat sih. Dan bahkan langsung leading 2000 gold lead. Ini benar-benar ngebuat RRQ jadi lebih berlimpah secara pendapatan. Apalagi sekarang Skylar sudah memiliki 3 Magic Wand. Akan sesaat lagi selesai. Dan itu dia Holy Crystal. Power dari Nathan. Udahlah. Nah ini dia juga satu buah game fact by GoPay. Pada update patch 1.9.20, Hero Arlott dan Grok menjadi 2 dari 4 hero yang mendapatkan adjustment dengan tidak lagi menggunakan mana. Jadi total ada 4 hero ya sebenarnya ya. Apalagi kalau kita ngomongin Arlott ya, pasifnya makin lebih powerful. Tapi di bottom lane, Udah selesai secepat itu. Gak ada waktu yang banyak untuk pemain dari Geek bisa bertahan. Wow, 2 pemain berhasil dihilangkan dengan sangat mudah, sangat singkat. Karena emang power damage dari Skylar sudah tidak bisa ditahan lagi. 5 poin eliminasi sejauh ini. Dan apakah jawabannya hanya di Vincent, Prof? nggak cuma Vincent sih, tetap ada di Cadera mau gimana pun. Karena sebenarnya kita lihat ya, Cadera masih jauh banget nih secara farmingan dan bahkan ketinggalan 3000 gold lead. Udah on the way untuk bikin Divine Glaive harusnya buat Nathan-nya, tapi 1v1. Oke, 1v1 antara Dairon dan juga Vincent harusnya dimenangkan oleh Dairon. Dairon. Dan sepertinya di area mid lane bakal dipaksa lagi. Oke, dan Entropy pun sudah terlihat di atas tersebut. Nedoram mau tidak mau terpaksa harus dikeluarkan. Dan untuk sekarang Veldora merasakan akibatnya. 2 pemain berhasil ditumbangkan. Aboy, oke. Waduh. Masih cukup aman untuk sejauh ini, tapi jelas ini RRQ sudah mulai mendominasi permainan kita semua dengan kehadiran Skylar. Dan ternyata gak cuma Skylar yang berbahaya, ada Dairon. Dan ini antar mid lanernya juga agak panas dilihat-lihat dengan perebutan dari ultimate-ultimate-nya. Bahkan dari Rins, itu ngambilnya nggak cuma Netherrealm, dia nggak mau defensif aja, dia mau ofensif, dia mau Veldora. Dia mau siapapun ultimate-nya selama dia bermain agresif, dia pasti bakal dipilih. Dan sekarang Divine Glaive. Skylar sudah menemukan item penetration tambahannya. Main front to back pasti bisa dijalankan. Perasaan baru berapa detik lalu ya kita ngelihat dia mengamankan Holy Crystal. Dan sekarang Divine Glaive sudah ada di tangan juga. Begitu cepatnya growth dari seorang Skylar dan Geekfam. Mereka harus mulai kembali ke mode defensif. Nah, ini dia nih salah satu recall baru juga nih. Iya. Adalah recall dari Geekfam. Tapi apakah recall ini akan menyelamatkan mereka dari semua serangan 6000 gold lead juga dari RRQ-nya? Mereka udah unggul banget soalnya. Bagus ya. Saya udah punya. Sombongnya. KB udah komplit pasti. Komplit. Tuh kan? Aku baru 2. Oke, balik lagi dengan Lord yang sudah mulai berjalan dari area mid lane. Skylar harus segera dijaga dan ditargetkan kalau misalnya tidak mau ada wipeout yang terjadi dari Geekfam. Siap dengan Barrio udah langsung dikeluarkan. Coba lihat Nedoram dan mereka memaksa untuk bisa maju ke bagian depan dan juga melakukan sebuah tim fight di mana mereka langsung saja berambisi menghabiskan ke arah beberapa player. Tapi di mana untuk sekarang Vincent berhasil langsung dihancurkan. Coba lihat ada 3 player yang dimiliki oleh Geekfam. Lejap seketika menyisakan 2 player saja. Akankah mereka sanggup untuk bisa menang? Bagaimana serangan yang akan langsung dilakukan oleh pemain dari RRQ. Dan ini dia Kastil Sang Raja. Benar-benar wow. Ya kali ini sudah tidak bisa ditumbangkan lagi. Title Kingslayer yang harus kita cabut sepertinya dari Geekfam. Karena 2 kali berturut-turut dikalahkan bahkan dengan poin yang lebih mengenaskan. Sang kutu buku kembali lagi harus belajar untuk menghentikan bagaimana dominasi dari Sang Raja yang makin kokoh di urutan pertama dengan 10 match win-nya. Di leg pertama dimenangkan dengan skor 2-1. Leg yang kedua kemenangan absolut 2-0. 2-0 Prof, tidak tergoyahkan sama sekali. Mereka hadir ke Kastil Sang Raja, mereka mencoba untuk menantang mereka coba untuk mengkudeta. Ujung-ujungnya apa? Sia-sia. Dan kalau boleh jujur, melihat Battle of Mid Laner di mana laning equilibrium-nya ini nggak dapet. Equinya bener selalu dimenangkan sama Rins. Ya. Keseimbangannya bergoyah sekali. Yang mungkin sempat dimention sama Cascade juga. Equilibrium laning selalu dimenangkan sama Rins.
Pak Ape, Aboynya mungkin ditahan dulu nggak jadi. Rinse aja. Rinse saja karena memang mengerikan itu dari game yang pertama. Gak cuma dari game yang kedua, dan kita melihat Skylar yang akhirnya begitu bebas. Alice di arah gold lane bukan menjadi jawaban. Ya. Dan Chip di arah Romo untuk Paloyski juga bukan menjadi jawabannya. Eksperimen yang dinantikan oleh Cascade. Sebenarnya ini menjadi keseruan sendiri ya bagi seorang Cascade pada akhirnya. Eksperimen. Ada alasan kenapa apabila Rarki main, Nathannya di-ban. Ya. Kayak gini juga akibatnya. Ya. Ini juga hasilnya, meskipun ada beberapa gold laner yang bahkan tadi udah mulai dihabiskan satu persatu termasuk Cloud, tapi ini Skylar. Skylar dengan Nathannya. Hero late game di tangan RRQ selalu lebih cepat untuk bisa mencapai power spike-nya. Iya. Dan lihat bagaimana fight back-nya juga nih. Cader yang Trista sendirian gak bakal mampu untuk menahan semua Lord juga sehingga endgame tercipta. Yap, Skylarnya free dan itulah yang terjadi. Untuk sekarang, mari kita dengarkan perbincangan bersama dengan Bude Clara. Inilah dia kemenangan yang akhirnya didapatkan lagi dan lagi dari RRQ Hoshi. Mereka berhasil menundukkan dan mungkin bisa saja menghapuskan title The Kingslayer ini. Dengan kemenangan ini di patch baru akhirnya kalian bisa ngedapetin 2-0 kalian. Melawan Geek Fam, seperti apa sih tadi pertarungannya? Dan bagaimana kalian menghasilkan 2-0 ini? 2-0. Senang lah kemarin habis kalah soalnya. Kekalahan kemarin, apa efeknya untuk hari ini? Berapi-api. Berapi-api. Nah, sembari ngomongin kemarin ya. Kemarin tuh kita lihat ada yang cukup berbeda dengan kemarin dan yang sekarang. Kayak dua RRQ yang berbeda gitu. Kemarin tuh lagi mode apa sih kalian? Udah coba pet saya, Coba pet. Lalu setelah mencoba-coba kalah. dan pada akhirnya Nah, hari ini mungkin ya nggak coba-coba lagi. kembali ke comfort kalian. Ya. Ngomong-ngomong soal pets nih, ini menjadi tantangan baru buat kalian kah? Dengan hero-hero yang anyar juga? Enggak sih. Enggak sebenarnya. Soalnya ada Khalid Diren power. Waduh, Diren kemarin ya. Tapi hari ini kita ngeliat juga bahwa kemarin dan sekarang hero Diren dan juga mungkin Skylar yang merasakan pets paling berasa di kamu nggak Skylar? Apa tadi? Lupa gue, sorry tadi. Pets. Oh, yang kemarin dan sekarang kayaknya beda banget. Kemarin kamu pakai Alice. Oh, itu nggak tahu juga sih, kita udah pakai Alice nggak ngerti strat juga, kayak dia langsung nge-counter aja Beatrix gitu. Harusnya lebih maksimal kalau nggak ada itu hero sih sebenarnya. Oh, jadi Alice itu buatmu sendiri bakal jadi hero yang akan naik daun nggak sih? Enggak sih, di laning kurang. Ya emang susah di laning. Itu kan udah pernah pakai season 7 juga gua. Itu hero ya berat buat laning aja. Cuma kalau di team fight good. Jadi dari season 7, oh sekarang udah ya? Ya, Buset, dan sekarang di season ini, season 7 malah lebih enak pasti pakai. enak. Dulu kan metanya fighter, nggak ada MM, jadi nggak gampang kapok Alice. Oke, dan sekarang kamu pun bisa menjawab karena kemarin sudah kamu coba dan Skylar kayaknya kapok ya Skylar. Nggak kapok sih, nanti kita bakal coba lagi next week. Aduh, siap-siap nih. Tapi 2 kali di season ini berhasil mengalahkan Geek Fam dan sekarang lebih mendominasi dengan 2-0 Skylar. Apa yang kamu lakukan terhadap Geek Fam nih? Apa yang telah kamu baca? Alhamdulillah lah, soalnya kita juga udah nonton Geek Fam juga sih tadi malam, cara dia move sama hero-heronya. Jadi dari 1 malam aja kalian bisa mempersiapkan segalanya untuk Geek Fam. Ya, Apa tuh kunci kemenangan untuk melawan Geek Fam hari ini? Bang Keskut. Cascade adalah kunci. Ya, Berarti permainan dari draftnya, kalian mempercayakan draft dan tinggal main aja gitu konsepnya. ya kita percayain draftnya Bang Keskut dan Bang Keskut percaya sama kita juga. Oh, namun ada nggak sih di sini? Mungkin tantangan terbesar adalah melawan Baloy. Satu player yang terus disebut. Idok sendiri bagaimana? Di leg kedua ini menghadapi Baloy lagi. Namun dengan hasil yang lebih baik dari kalian. Mungkin karena sekarang dia nggak pakai hero aneh-aneh.
Jadi nggak terlalu kesusahan mungkin. Jadi dari Dok sendiri was-wasnya nih, waduh pakai apa nih ya? Ya karena semua hero bisa dijadiin roam kan. Benar, tapi dengan chip, salah satu hero power dari Baloy tadi dimainkan dan kamu berhasil untuk bisa mengimbangi dan bahkan nge-shutdown itu semua. 11 menit aja loh game 1. Mau tahu nggak kata Bang Geskut pede aja lawan chipnya. Pede aja, itu kuncinya. Ya. Dari hari ini pula kita melihat bahwa serem kali. Lek Diren. Serem sekali kamu hari ini. Comebacknya Diren. Dari yang kemarin Gatot Kaca sekarang menggunakan hero yang nyaman muka atau apa nih bedanya kemarin dan sekarang? Iya mungkin kali ya, hero nyaman mungkin. Kalau yang kemarin hero nyaman banget, Gatot. Banget tuh. Ya banget. Waduh, berarti bakal pakai lagi dong? Pasti bakal dipakai kayaknya buat week 8, week 9 mungkin. Siap-siap aja. Semuanya harus bersiap nih ya ngelihat Gatotnya dari Diren lagi. Kekalahan kemarin menjadi pelajaran tentunya hari ini untuk Diren juga toh. Benar. Apa yang kamu di awal match ini, apa yang kamu pikirkan nih? Yang dipikirin, yang dipikirin mungkin dari katanya kita mungkin lebih berani hari ini. Kalau yang kemarin kita cuma nunggu-nunggu momen doang kan. Kalau yang sekarang mungkin lebih berani, jadi lebih barbar. Barbar, kembali ke setelan barbar kalian. Ya, kemarin ini gara-gara hero-nya kayak gitu mungkin jadi kita pasif kan. Aduh, Diren sendiri lebih suka yang pasif-pasif apa yang barbar gini nih? Lebih suka yang barbar dong. Seruduk aja semua. Soalnya kata Bang Ler jangan takut gitu ya, depanin gua. Waduh, tinggal lakuin aja. Ya, Beres. percayain aja sama core-core-nya Bude. Baik, percaya satu sama lain. Namun dari Rin sendiri nih ya, menghadapi Aboy dari Geek Fam untuk kali kedua. Seperti apa kamu melihat? Mungkin perbedaan dari leg 1 atau leg kedua. Dan bagaimana sih tadi perlawananmu dengan Aboy? Mungkin lebih improve sih dia dari leg 1 ke leg 2, ya lebih improve. Lebih improve. Ya. Tapi hasilnya malah di sini improve-nya belum cukup nih untuk menangani kalian. Kalau Rin sendiri berarti kamu juga improve juga dong? Ya gara-gara kita kalah kemarin lawan Ipos, kita sekarang lebih improve. Wow, kekalahan kemarin Ya. untuk Rin sendiri adalah pukulan tersendiri kah? Atau ada artinya untuk Rin sendiri? Ya kemarin terpukul lah, soalnya kemarin kalau dilihat gua kayak gak seperti biasanya main gitu. Waduh. Kemarin seperti apa dan sekarang Rins yang aslinya kayak apa sih? Rahasia. Widih, rahasia. Rahasia, tapi kayaknya di sini udah pada rame banget, di kolom komentar rame banget ngelihat Sutsujin yang sepertinya berhasil untuk kembali ke permukaan. Sutsujin sendiri, apakah di patch ini ada tantangan tersendiri? Ya paling aware sama hero-heronya Baloy doang sih di match ini. Aware dengan hero-hero Baloy. Ya. Dan ke-awarenmu itu membuatmu bisa menjaga diri dari Baloy kah atau apa? Ya bisa aman tadi. Aman aja, mulus aja tadi ya. Ya. Tapi dari Sutsujin sendiri, ngelihat kemarin satu kekalahan yang kalian win streak terus. Dan satu kekalahan kemarin, Sutsujin sendiri gimana cara untuk bounce back-nya? Khususnya untuk hari ini juga. Ya kalau kemarin emang kita lagi jelek aja sih mainnya. Kayak kurang berani aja, makanya hari ini lebih berani. Tapi main jelek dari, yang menurut Sutsujin main jelek sendiri itu, kenapa sih? Apa karena patch atau karena apa? Ada alasannya nggak? Nggak ada alasan sih, emang mereka mainnya bagus aja kemarin. Dan sekarang udah bagus? Ya kita juga improve lah tipis-tipis. Tipis-tipis. Masih belum selesai tentunya ya. Ya. Yes, satu tim yang digadang-gadang menjadi kontender terkuat di Indonesia. Mereka menutup minggu ke-7 dengan
senyuman. Ada yang mau disampaikan dengan penutupan minggu ke-7 ini? Gua dulu lah, gua dulu sekali. Skelar dulu, terus nanti Rins, nanti ya. Ya buat Kingdom Manado yang RKK kemarin ya sorry banget lah kita kalah kemarin ya. Semoga yang kalah kemarin itu jadi teguran buat kita ya buat kedepannya lebih bagus lah. Ya sorry banget lah kemarin gak kasih hasil maksimal. Pas banget kemarin di Manado ya? Iya. Wah, tapi hari ini udah maksimal, udah luar biasa. Itu ada Skelar, tapi tadi ada requestan kepada Rins. Oke Kingdom, kasih mic-nya ke Rins. Buat Kingdom selalu support kita, walaupun kita kayak kemarin mainnya jelek, selalu support kita. Jangan lupa support karena perjalanan mereka masih ada di minggu ke-8, minggu ke-9 dan juga playoff pastinya. Dan marilah kita sambut, inilah dia kemenangan mutlak 2-0 atas KPM dari RRQ Pasti. Barbar mereka hari ini rupanya ya. Barbar, tabrak terus ya. Barbar dia. Kalau kemarin nahan-nahan ya Prof ya. Sampai akhirnya mereka ketahan jadi. Emang tinggal menang atau belajar aja sih. Iya itu dia. Menang atau belajar aja ya. Bukan kalah ya. Kebetulan emang mungkin kalahnya kemarin pas minggu 7 hari kedua, habis patch baru juga. Iya. Jadi pelajaran buat mereka juga, tahu mana yang hero yang mungkin bisa buat engage atau aktif, atau hero-hero yang mungkin lebih ke defensif. Jadi mereka ada pemilihan-pemilihan tersendiri dan makanya kan tadi kayak agak sadar gitu loh kayak, oh Elis nggak bagus nih kalau mau main agresif laningnya. Jadi ya Nathan mungkin masih bisa. Oke deh. Sekarang waktunya nih kita lihat bagaimana tadi mungkin terciptanya ada beberapa momen juga nih ya. Kayaknya di game yang kedua. Ya udah kalau begitu langsung aja kita tongol ini. Nah ini dia, mungkin dari awal dulu ya kita ngelihat permainan yang begitu mengerikan. Final Slash dari sosok Dairen ini loh yang akhirnya ngebuat banyak banget momen terjadi gitu. Ya jujur Dairen hari ini lagi on fire banget sih. Mungkin lagi-lagi ya bener-bener kayak dapetin hero powernya juga, dapetin momentumnya juga. Arlotnya bener-bener aktif banget dan bahkan sempat menciptakan solo kill loh. Nah ini ya solo kill. Ya ini dia. Kalah level nggak ngaruh sih. Itu kibasan limpul namanya itu. Terus, limpul terus dibahas ya. Dairen. Dan kira-kira nih MVP kita akan jatuh ke tangan dari. Ya udah pasti siapa lagi kalau bukan Dairen. Oh bener, Wak Limpul. Jadi dia player of the match kita yang emang mendapatkan Rapture juga pemilihannya. Lalu ada Fury Hammer juga nih yang sebagai solusi juga. Karena tadi pas 1v1 dia dapat juga pas lawan Vincent. Even kalah level. Iya. First blood-nya di dia. Banyak banget momen-momen yang emang udah tercipta. Oke kalau begitu langsung aja kita lihat nih bagaimana momen tadi game sebelumnya. Wah banyak sih kalau kita ngomongin dari momennya Dairen sendiri ya. Termasuk tadi di awal inilah dua pemain langsung bisa ketangkep dan ya ini dia chemistry dengan Idox juga ya. Ada satu barrier yang langsung terpasang di sana ngebuat Veldora kita nggak bisa bergerak terlalu luas. Ya, tapi di sisi lain juga kalau kita lihat dari pemilihan Rins yang sempat kita mention sebelumnya ya. Bahwa memang ada pemilihan dari Netherrealm tapi ternyata dengan jawaban dari dia pilih ke Primal Red dapat juga nih untuk pecahin ke arah dari Netherrealmnya juga. So nggak ada masalah gitu walaupun dia dari Valentinanya nggak dapetin satu ultimate dari Faramisnya Aboy gitu loh. Itu tetap bisa nge-damage dengan Primal Red. Yap, itu dia ya, damage dari Skelar juga sama Rins yang kayaknya udah terlalu menyakitkan. Ini masih banget sih tapi pas super positionnya kena gitu kan. Apalagi pas entropy-nya lagi nyala, kanan kiri keluar semuanya. Karena high mobility juga kan ini para player atau para hero yang dibawakan oleh RRQ. Ini solo kill yang sebenarnya aku nggak expect juga ternyata damage-nya udah sesakit itu dari Dairen. Ya karena udah tinggal satu hit, pakai aja Vengeance-nya. Walaupun harus cooldown tapi ya seperti yang kita tahu pasifnya sekarang juga lebih cepat. Gak cuma 8 detik tapi 7 detik. Nah, berpengaruh besar berarti ya dengan adanya No Mana sekarang di tangan Arnold sendiri dan ini tim fight panjang yang kembali lagi terjadi. Sebenarnya kenapa Baloski loncat ke depan? Karena awalnya dia udah ngeliat Skylar ngeluarin ultimate, jadi ya aku penasaran sama covernya gimana. Ya udah kalau begitu sekarang waktunya kita dengarkan komunikasi Golden Moment by UBS Go. Dia di merah ya Julian ya. Langsung lor ya. Ya. Moskov di bawah, tarik aja guys, langsung. Gue simpan ulti buat chip ya. Iya. Ini aman, gue pegang. Dia TP. Terus kau aman, tekarin. Balikin ya. Bawa ke gue. Lihat. Nice boy. Cipikar, mati semua dia. Nice boy. Sudah. Mati. Fokus lagi boy. Sama Ruby ada pegang. Ruby. Lihat tuh. Gua kuat guys.
5 detik. Orang. Bantai. Lego. Lihat editnya guys, editnya flicker. Aman. Edit dulu guys. Mati rata dia boy. Bantai boy. Bisa Mid, guys, takutin, majuin Pak. Aman, Nolan di atas. boy. Gue lagi kuat banget nih. Yoi, kalem lagi, fokus lagi ya. 5 detik ulti gua. Lihat balon. Lihat gue. Terakhir. Ini edit. Bantai. Udah cukup. Ada. Bagi Akbar. Bagi blue kau. Yap, itu dia ya. Informasi yang jelas. Mereka tahu harus apa. Betul? Ya kayak gitulah akibatnya jadi. Mereka mainnya fun sih. Kuncinya di situ sih sebenarnya, Pak. Iya. Lepas semua ya? Dia mainnya fun, kayak Skylar tuh tahu gitu loh. Dia bisa naikin hype teman-temannya. Kayak tadi bantai. Terus tiba-tiba dia turn down sedikit kayak, fokus 5 detik lagi gua ada ulti kayak gitu. Dia nyempet ngasih info yang bagus. Jadi kayak Bener. mereka mainnya fun. So far kalau misalkan mainnya fun ya, gamenya juga nggak bakal jauh-jauh dari kata sempurna sih. Iya, nggak banyak pressure ya? Nggak banyak yang pressure. kerasa. Sebenarnya itu sih, pressure-nya kan lagi-lagi bisa datang dari diri sendiri. Ketika emang mereka mainnya lepas ya mereka lebih bisa enjoy gitu loh gamenya. Bahkan ya jangan kaget kalau misalkan tadi aja Divine Glaive-nya jadinya tuh prematur gitu loh. 5 item loh di bawah menit 10. Iya. Itu udah bener-bener prime-nya buat Nathan bisa bersinar gitu loh. Karena mau gimana pun Nathan kan hero late game. Ya siapa yang mau ngedeket jadi ya kalau udah kayak Iya. begini posisinya gitu loh. Even Alice juga udah pasti bakal kedorong sih sama interference. Ya, di bawah 12 menit loh yang berhasil diselesaikan oleh Arkeoshi dan memang secara damage bukan cuma Skylar nih, mereka punya banyak banget damage dealer sampai Dairen pun ini kerasa damage ya meskipun itemnya emang defensif doang ya. Ya. Tapi tadi, aduh gak sempet ya pas bagian klip terakhirnya tuh. Skylar udah buka ultimate. Aku Iya. takutnya itu jadi bait sebenarnya. Iya. Oh, Ya kan? Jadi dia buka ultimate sengaja, jadi ada informasi sekitar 12 detikan. Heeh. Dan di situ Baloy langsung flicker kan ke depan. Betul. Mencoba ya Mencoba. memanfaatkan interval waktu 12 detik Iya, itu ya. interval 12 detik itu yang pengen dimaksimalkan sebenarnya. Sehingga ya ternyata 12 detik tersebut kita nggak denger nih komsnya seperti apa. Wow, Takutnya jadi bait. 991. Iya, 900 pasti. Karena ini 11 menit dan udah jadi 5 item bahkan hampir 6. 9 lagi itu 1000 tuh. Meskipun secara team fight participation nggak terlalu besar ya, tapi memang ini udah prematur banget sih buat Skylar sendiri. Iya. Dan damage taken tertinggi memang ada di tangan dari seorang Veldora dengan editnya yang sayangnya belum bisa menciptakan banyak momen karena ketika dia coba untuk maju langsung ke burst down dengan damage yang udah sesakit ini. Ya mungkin kalau misalkan tadi ada fight 1 kali lagi atau Cadena yang tumbang mungkin akan 1000 sih. Iya. Ya lagi-lagi Skylar silakan cari pinjaman sedikit ya untuk 9-nya nih. Biar nyampe 1000 Tambahin dikit gold lah per ya. minute-nya. Mungkin bisa ditambahin lagi di beberapa sisa match-nya ya untuk bisa mencapai gold per minute segitu. Iya, karena terakhir record juga dari Skylar kan ya. Yang Ya lagi-lagi berhasil sih ciptakan. kalau kita ngomongin soal ribuan gold per minute emang yang paling possible sekarang bisa di gold laner yang snowballingnya nggak berhenti atau di jungler yang emang dia kayak Link atau Nolan mungkin. Nolan juga bagus harusnya buat di patch yang sekarang seperti yang kita udah sempat mention tadi.